Satu lagi, emangnya di rekening saudara Arfan Bapak tidak menemukan hal itu ya? Pak Kanit tak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Mary. Terlihat ia bungkam dan mengusap wajahnya dengan perasaan yang tak menentu. Satu lagi, apakah saudara Arfan tidak menjelaskan bahwa ia memang meminjam dana ke klien saya? Iya Bu, saudara sudah menjelaskan ke kami, jawab Pak Kanit membuat Ibu Mary kembali menyeringai. Terus, kenapa pihak kepolisian menahan klien saya? Karena setelah hasil gelar perkara kami memang menemukan bukti kecil bahwa klien Anda telah melakukan atau melancarkan kegiatan yang saudara Arfan dan kawanannya lakukan di kantor distributor selaku pelapor atau pihak yang dirugikan, ujar Pak Kanit, dan Ibu Mary hanya geleng-geleng kepala mendengar penjelasan itu. Ini masih kurang ya bukti ketidakbersalahan klien saya, kata Ibu Mary sambil menunjukkan sebuah printout yang telah ia ambil dari kantor provider, yaitu bukti percakapan Aji melalui SMS yang dikirimkan oleh Arfan bahwa ia baru saja membayar utangnya dengan cara ditransfer ke rekening Aji. Pak Kanit membaca beberapa pesan SMS yang ada di kertas itu, membuat ia hanya mangguk-mangguk setelah membaca semuanya. Hari ini apakah bisa diterbitkan SP3 buat klien saya? Pak Kanit menatap wajah Ibu Mary. Bisa Bu, tetapi... Tenang Pak, asal Bapak membantu saya dan klien saya, maka saya tidak akan mengambil tindakan apapun nantinya, ujar Ibu Mary setelah melihat kekhawatiran di wajah Pak Kanit. Bapak juga pasti memerlukan kwitansi pelunasan utang Arfan ke klien saya kan? Tanya Ibu Mary selanjutnya. Emangnya Ibu memiliki kwitansi tersebut? Tanya Pak Kanit. Belum Pak, karena saya ingin Bapak dan tim Bapak membantu hal itu, ujar Ibu Mary, dan terlihat Pak Kanit mengernyit setelah mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu. Tenang Pak, semua bisa diatur lah, Bapak ngerti kan maksud saya? Setelah mendengar apa yang ditanyakan oleh wanita itu selanjutnya membuat Pak Kanit akhirnya tersenyum penuh arti. Ya udah, nanti saya coba menghadap ke pimpinan dulu saya. Silakan Pak, kalau begitu saya tunggu di luar saja. Dan kalau bisa klien saya dikeluarkan dulu lah dari sel. Tidak kasihan apa semalaman tidur di dalam sel tahanan? Tenang Bu, semalam Pak Haji tidak nginap di dalam kok. Dia udah saya titipkan ke petugas jaga untuk mengeluarkannya dari dalam sel dan menyuruhnya tidur di ruangan yang layak, ujar Pak Kanit membuat Ibu Mary menghela nafas. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Intinya di sini baik Pak Kanit dan Ibu Mary jelas mengetahui bahwa Aji bisa dibebaskan walaupun sempat ditahan dengan pergantian status dari saksi menjadi tersangka. Yang jelas semua bukti harus kuat, maka pihak kepolisian pun yang tidak ingin disalahkan akan melakukan semua cara agar Aji dibebaskan. Kanit juga menjelaskan sebelum Ibu Mary keluar dari ruangan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan karena jelas dari keterangan dan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Ibu Mary sangat lengkap, dan apa yang dijelaskan oleh Pak Kanit mengenai bukti bersalahnya Aji sangat tidak lengkap berkas perkaranya atau dalam hukum tidak bisa P21. Jelas kurangnya saksi dan juga kurangnya bukti surat inti dengan kata lain tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka perkara ini akan segera di SP3-kan. Ibu Mary juga mengatakan bahwa ia ingin semuanya harus benar-benar berjalan dengan mulus dan secara profesional, walaupun sedikit membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian untuk menghadirkan kwitansi pelunasan yang dimaksud barusan, karena jika kwitansi tersebut ada, maka sudah jelas bahwa di kasus ini Aji tidak bersalah. Karena Pak Kanit juga takut jika Ibu Mary melakukan pra-peradilan dan ia akan menunjukkan semua bukti ketidakbersalahan Aji. Bukan hanya dia, bahkan Kapolseknya pun akan terancam terkena sanksi. Intinya semua bukti yang ditunjukkan oleh Ibu Mary, baik itu SMS pelunasan dana dari Arfan, adalah bukti sah dianggap sebagai bukti surat, diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, dan sangat kuat jikalau dihadirkan di depan sidang nantinya.
Untuk menghadirkan bukti SMS tersebut, untung saja Ibu Mary mempunyai kenalan di kantor Polda dan meminta surat pengantar dari kepolisian untuk meminta salinan SMS tersebut ke provider untuk menjadi alat bukti. Karena ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, karena menurut undang-undang pihak provider wajib memberikan data tersebut yang walaupun sifatnya pribadi karena untuk kepentingan penyidikan. Beberapa saat kemudian, Aji terlihat sedang duduk bersama kedua orang tuanya dan juga Ibu Mary sambil menunggu keputusan dari pihak kepolisian. Tentu saja Ibu Mary menjelaskan bahwa hari ini Aji pasti akan dibebaskan. Tentu saja mendengar penjelasan dari Ibu Mary membuat Aji dan kedua orang tuanya bernafas lega. Yang jelas Aji tidak memikirkan apa yang akan terjadi nantinya, baik itu di kantornya maupun di kantor distributor. Yang jelas Aji hanya berharap agar segera bebas. Menunggu itu memang sangat melelahkan. Begitu juga yang Aji rasakan karena ia tak sabar untuk bertemu dengan Dea dan menumpahkan kerinduannya selama ini. Bahkan Aji tak mampu menghabiskan makan siangnya kali ini dikarenakan pikirannya sangat tak menentu, membuat selera makannya hilang seketika. Harapannya terlihat mulai cerah karena apa yang dijelaskan Ibu Mary barusan sangatlah masuk akal, dan Ibu Mary sempat menyinggung apakah Aji mempunyai sejumlah dana, ya minimal memberikan hadiah tentunya ke pihak kepolisian karena telah membantu Aji hari ini. Walaupun memang menurut Aji itu adalah sebuah pelanggaran negara, akan tetapi tidak ada salahnya ia memberikan hadiah sebagai tanda ucapan terima kasih. Maka Aji sebelumnya meminta tolong ke orang tuanya untuk menarikkan dana 15 juta rupiah dari rekening pribadinya. Dan sekarang dana tersebut sudah berada di tangan Ibu Mary. Saat mereka sedang sibuk-sibuknya mengobrol, dari kejauhan terlihat Sinta baru saja tiba lalu segera menghampiri mereka. Assalamualaikum Ji. Aji maupun yang lainnya menoleh ke Sinta dan terlihat Aji kembali terkejut akan kedatangan gadis itu. Waalaikumsalam, jawab semuanya. Saat mengikuti pandangan Aji ke badannya, lalu ia mengerti saat mengetahui Aji sesaat menatapnya. Siapa? Tanya Ibu Mary yang pertama tersadar. Teman Aji Tan, ujar Aji lalu tanpa diperintah, Sinta segera menyalip tangan kedua orang tua Aji bersama tangan Ibu Mary. Sinta, Tan, Om, ujar Sinta sambil memenarkan diri. Terlihat sang papa menyenggol lengan Aji sambil tersenyum penuh arti. Cantik juga cewek kamu. Apaan sih papa? Sinta mah teman Aji pak, ujar Aji membuat Sinta tersipu. Om, Tan maaf nih, Sinta hanya beli 2 bungkus nasi nih, kata Sinta sambil menunjukkan bungkusan di tangan kanannya. Masalahnya Sinta nggak tahu kalau Om dan Tante mau kesini, lanjutnya, dan terlihat kedua orang tua Aji tersenyum ramah. Nggak apa-apa kok Sin, Tante dan Om udah makan kok, ujar Mama Aji. Oh iya, Cik, yuk makan dulu, ujar Sinta yang terlihat mencoba mengakrabkan diri ke keluarga Aji. Ngapain kamu kesini? Tanya Aji membuat kedua orang tuanya maupun Ibu Mary mengernyit. Lah, nggak baik loh nak menolak kebaikan Nak Sinta, ujar sang mama membuat Aji menghela nafas.